Salam kepada yang terhormat Kak Kurnia Indah Permatasari MSOS selaku founder dari Komunitas Muda Inspiratif, kepada Dr. Devi Putri Ramadhani selaku narasumber kita pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh media partner pada hari ini dan juga kepada sponsor kita pada malam hari ini yaitu Ines Kosmetik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Acara ini merupakan acara yang dilaksanakan oleh Komunitas Muda Inspiratif. Sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya, acara ini bertemakan vaksin tuntas sudah efektifkah sekolah atau kampus dibuka. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi sekaligus tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk pembukaan, izinkan saya untuk memberikan informasi mengenai peraturan yang harus dilakukan oleh seluruh peserta agar seminar ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta dilarang meninggalkan Zoom meeting selama acara berlangsung. Yang kedua, semua peserta dimohon untuk mengaktifkan video selama acara berlangsung. Jadi untuk peserta yang masih on cam, off cam, mungkin bisa di on cam sekarang. Terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga, peserta seminar diharapkan join menggunakan nama asli, bukan nama perangkat ataupun nama institusi. Yang keempat, peserta diharapkan mematikan suara selama proses seminar berlangsung. Dan yang kelima, pada sesi tanya jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom komentar dengan menyantumkan nama dan pertanyaan, atau melakukan raise hand untuk speaking langsung atau bertanya langsung kepada pemateri. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Selanjutnya sambutan ini akan disampaikan oleh sponsor kita yaitu Ines Kosmetik. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, untuk Kak Anas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia webinar Komunitas Muda Inspiratif yang webinarnya berjudul Vaksin Sudah Efektifkah Sekolah dan Kampus Dibuka. Sangat menarik sekali tema kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemateri dan juga kepada semua peserta webinar yang telah bergabung di malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Kak Wita, perwakilan dari Ines Kosmetik Cabang Aceh. Sedikit memperkenalkan tentang Ines ya teman-teman. Ines Kosmetik adalah brand lokal yang berproduksi di Singosari, Malang, Jawa Timur sejak tahun 1998 atau tepatnya 23 tahun yang lalu. Ines Kosmetik juga sudah mengantongi sertifikat halal loh dan sudah BPOM. Jadi buat teman-teman jangan khawatir lagi jika ingin mencoba atau memiliki Ines Kosmetik. Nah, Ines Kosmetik produknya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Yang produknya meliputi skincare, di mana teman-teman di masa pandemi ini kan tidak bisa melakukan perawatan kulit atau perawatan wajah ke klinik kecantikan dan ke salon nih. Jadi Ines Kosmetik punya solusinya yaitu skincare, ada makeup remover, kita punya facial foam, facial scrub, dan juga kita punya masker yang bisa dilakukan perawatan wajah sehari-hari di rumah saja atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali seperti itu. Kemudian kita juga punya dekoratif ya atau makeup untuk melengkapi riasan wajah teman-teman semuanya yang wanita. Dengan koleksi-koleksi yang cantik-cantik dari Ines Kosmetik seperti compact powder, lipstick, eyeshadow, blush on, eyeliner, dan lain-lain. Kemudian Ines Kosmetik juga punya body care ya, seperti hand and body lotion, body scrub, body butter, dan body wash juga. Nah, jadi Ines Kosmetik memang lengkap banget produknya. Untuk lebih lengkapnya lagi teman-teman boleh kepoin di www.ines.co.id atau bisa juga langsung download di aplikasi My Ines melalui Play Store. Nah, buat teman-teman jika ingin memiliki Ines Kosmetik boleh langsung diorder di toko atau outlet terdekat di kota teman-teman.
Atau bisa juga di e-commerce seperti beli.com, Lazada, Shopee, Bukalapak, dan e-commerce lainnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya malam hari ini. Semoga webinarnya sukses, sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak Anas. Terima kasih untuk Kak Wita telah menyampaikan beberapa hal mengenai identitas kosmetik. Kepada teman-teman peserta, mungkin jika ingin lebih membuat wajah kita lebih cantik, mungkin bisa menggunakan identitas kosmetik tersebut. Baik, selanjutnya memasuki acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Kak Devi. Tetapi sebelum pemaparan materi, mari kita bacakan CV dari Kak Devi terlebih dahulu. Mungkin untuk operator bisa share screen CV-nya. Baik, di layar sudah terlihat jelas mengenai CV dari Dr. Devi Putri. Bernama lengkap Dr. Devi Putri Ramadhani, beralamatkan di Perumahan Bukit Taman Sari Blok C18, Kota Balikpapan, dengan riwayat pendidikan SD 14 Balikpapan, kemudian dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balikpapan, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Balikpapan, dan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya di riwayat pekerjaan, Dr. Devi pernah di Dokter Umum RSUD Ratu Aji Putri, Gotung, Penajam, Pasir Utara. Dan selanjutnya mengenai riwayat organisasi, Dr. Devi pernah di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang, di Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang, dan yang terakhir di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran. Baik, itu merupakan CV dari Dr. Devi. Selanjutnya pemaparan materi kepada Dr. Devi. Gimana? Udah siap untuk memaparkan materinya? Halo, Assalamualaikum. Insya Allah ada siap. Oke, baik Kak. Untuk meningkat waktu, silakan memaparkan materinya, Kak. Terima kasih. Terima kasih untuk moderator. Sebelumnya saya mau tes suara dulu, apakah terdengar jelas ya? Kalau seperti ini, jelas nggak? Mungkin bisa diperdekat lagi, Kak. Oh, oke, tadi berarti. Kayak gini ya berarti ya? Oh ya, Kak, sudah jelas. Mungkin sambil menunggu share screen. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya untuk para peserta webinar, panitia, kemudian para sponsor dan juga moderator. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya untuk malam ini. Untuk materi yang menurut saya ini lagi hot issue ya di Indonesia. Apalagi rata-rata ini kalau saya lihat sih dari guru, kemudian dari mahasiswa juga, atau mungkin ada yang sekolah SMP, SMA. Oh, iya. Kecil ya suara saya? Masih kecil ya? Udah terdengar belum? Buat yang sekarang sudah lumayan terdengar, Kak. Udah ya? Oh, tadi kecil ya? Oh, iya, iya, iya. Halo, sudah besar ya? Udah gede ya suaranya ya? Sudah, Kak. Sudah jelas, Kak. Oke. Di sini mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya, ini tidak jelas ya? Oke, terima kasih. Ini tidak banyak untuk slide-nya. Nanti saya lebih sepertinya membuka untuk diskusi, karena mungkin lebih enak kita untuk diskusi atau mungkin sharing ya, untuk terkait masalah yang lagi hot sekarang, vaksin dan juga sekolah dibuka. Saya sebelum memulai mungkin mau bertanya dulu, kira-kira ada yang dari anak sekolah nggak? SMP, SMA? Dari ininya, dari pesertanya? Kalau guru ada nih ya, banyak. SMP, SMA ada? Kuliah ya rata-rata ya? Oh, kuliah. Oh, ada nih. Oke, bagus.
Oke. Ya, jadi mungkin bahasanya akan bisa lebih hidup ya kalau misalnya ada banyak sektor, terutama dari anak-anak sekolah, anak kuliah, sama ibu-ibu guru. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga ini bisa membantu untuk informasinya. Baik, kita kembali ke slide. Vaksin tuntas sudah efektifkah sekolah dan kampus dibuka? Bisa next. Jadi di sini pertama-tama saya ingin memaparkan dulu dari secara latar belakang jumlah kasus ya. Kita sebelum bicara tentang vaksin, sebelum bicara tentang apakah sekolah itu efektif untuk dibuka, kita harus tahu dulu case-nya. COVID-19 ini sekarang ada berapa sih di Indonesia? Belum. Masih back. Ya, jadi untuk slide yang kedua tadi, untuk update vaksinasi, saya ada share poster sama perkembangan COVID. Dan ini di paling kanan itu ada untuk operator mungkin sebelumnya tadi. Iya, ini. Ya, masih di sini dulu ya. Ini kita tahu jumlah masyarakat Indonesia kan sekitar 183 juta sekian ya. Itu sudah diminus untuk para anak kecil yang di bawah 10 tahun. Jadi kalau bisa dibilang gambaran secara generalnya untuk total dari vaksinasi adalah 183 juta jiwa. Sedangkan yang sekarang boleh divaksinasi itu adalah 40 sekian juta. Ini secara detailnya, semuanya ini saya ambil dari web Kemenkes covid.go.id. Jadi ini adalah data yang akan diupdate tiap hari dan update-nya biasanya jam 9 malam. Jadi ini data terbaru dari 31 Mei 2021. Karena yang 1 Juni kan belum diupdate ya. Nah, kemudian untuk perkembangan COVID-nya setiap hari sebenarnya nanti ada grafik. Untuk misalnya perkembangan COVID-nya, untuk perhariannya memang meningkat. Cuman untuk rata-rata dari tahun kemarin dengan tahun sekarang dan perkembangan setelah divaksin itu sudah mulai menurun. Jadi sudah mulai ada perbaikan, walaupun tidak secara signifikan dan belum mencapai untuk target di wilayah Indonesia sendiri ya. Nah, ini kalau misalnya dari teman-teman, Bapak, Ibu, atau adik-adik yang ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, selamat ya, kalian jadi 3 besar untuk provinsi tertinggi untuk COVID, jadi hati-hati. Walaupun nanti isu sekolah tetap ada dan dibuka dari pemerintah, saya harap setelah mengikuti kegiatan webinar ini, kalian bisa lebih aware. Jadi intinya, pemerintah mengambil sebuah keputusan tidak memikirkan untuk banyak sektor ya. Nah, cuman kita kan harus lebih mengkaji lebih dalam gitu. Apakah keputusan ini memang benar-benar menguntungkan, membawa lebih banyak kebaikan daripada mudaratnya gitu ya. Nah, bisa kita kupas di sini. Next. Ini yang tadi saya bilang, walaupun dia menurun secara grafik dari tahunan yang 2020 sampai dengan 2021, tapi kasus untuk perharinya dia tetap meningkat gitu. Jadi grafiknya tidak turun untuk yang perharinya gitu ya. Jadi tetap ada terus peningkatan dan harapannya setelah teman-teman sekalian juga bisa lebih meningkatkan protokol kesehatan ya. Sekarang protokol kesehatannya adalah 5M, bukan 3M lagi ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilisasi, dan menjauhi kerumunan. Jadi 5M ya, bukan 3M. Oke, next. Ini saya masih bahas secara latar dulu ya. Jadi biar dasarnya mengerti gitu kondisi COVID. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini untuk data yang tahunan dari Mei 2020 sampai dengan Mei 2021. Pada saat kita melakukan vaksinasi itu adalah terhitung dari awal Januari, awal tahun ya. Mulai dari awal Januari persiapan untuk pendatangan vaksin, kemudian bulan Februari, Maret, April, dan sampai sekarang masih dilaksanakan vaksinasi. Jadi ini grafiknya untuk tahunan. Yang warna biru ini, biru muda adalah itu grafik positif, grafik terkonfirmasi positif. Yang warna biru tua ini adalah grafik suspek. Jadi ini agak sedikit meringankan beban nakes karena adanya vaksinasi. Karena dari grafik sendiri
di survei Kemenkes yang tertanggal 31 Mei itu sudah mulai menurun ya. Singkatnya seperti itu. Kemudian perlu diketahui, jadi sebelum ada isu sekolah dibuka dan berbagai tanggapan dari kementerian, terutama yang memberikan keputusan adalah dari Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Agama. Mereka membuat sebuah SKB atau surat keputusan bersama yang isinya adalah sebagai berikut ini. Jadi untuk Bapak Ibu guru mungkin ada yang sudah pernah tahu ya. Biasanya ini disosialisasikan dari Dinas Pendidikannya dan kemudian dari Dinkesnya setempat biasanya sudah disosialisasikan kemarin SKB-nya, soalnya keluarnya bulan Maret ya kalau tidak salah, April atau Maret 2021. Jadi sebenarnya dasar keputusan ini adalah mengingat dasar keputusan ini mengingat kalau misalnya kondisi anak-anak kita yang tidak mungkin secara terus-menerus untuk melakukan kegiatan belajar di rumah karena dari isu kesehatan mental, kemudian dari kebutuhan untuk belajar yang tidak hanya bisa lewat daring, tetapi juga offline atau luring. Kemudian kegiatan untuk mengasah keterampilan motorik, soft skill dan sebagainya itu juga dibutuhkan gitu untuk anak-anak, dan itu merupakan hak dari anak untuk bisa mendapatkannya di jenjang pendidikan. Itu salah satu latar belakangnya ya. Nah, kemudian bagaimana sih kajiannya para kementerian ini kalau misalnya sekolah dibuka, apa yang harus dilakukan? Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus melakukan sasaran vaksinasi dulu yang mencakup untuk tenaga pendidik, yaitu guru, dosen, kemudian tenaga kependidikan. Jadi beda ya, tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan. Kalau tenaga pendidik itu guru, dosen, kemudian tenaga kependidikan itu misalnya CS, cleaning service, pegawai TU, jadi yang bukan guru. Gitu. Gampangnya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya? Jadi caranya akan dibagi menjadi 3 tahap. Kalau sekarang ini sudah mulai di tahap 1 dan tahap 2 sudah berjalan. Khususnya untuk karena saya kerja di Kaltim, jadi di Kaltim sekarang sudah sampai tahap 1 dan tahap 2. Dan setahu saya di Jawa ini sudah sampai di tahap 3. Jadi tenaga kependidikan di perguruan tinggi sudah mulai divaksin semuanya. Kita bertahap memang. Jadi yang didahulukan adalah yang sasaran PAUD, SD, SLB, sederajat, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Karena apa? Karena mereka-mereka ini adalah anak di bawah dari 18 tahun ya. Anak di bawah 18 tahun. Karena menurut survei dan penelitian juga, vaksin ini kan tidak boleh diberikan oleh usia di bawah 18 tahun. Jadi mengapa kita dahulukan untuk para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di PAUD, SD, SLB, sederajat, pesantren, dan sebagainya. Ini ya, sudah tertera di slide. Kemudian setelah itu baru kita mulai move ke SMP, SMA, SMK sederajat. Seperti itu, pendidikan. Ya. Jadi semua jalur formal, informal itu akan harapannya bisa masuk dalam list vaksinasi. Nah, nanti bagaimana kalau misalnya sampai sekarang nih, misalnya ada guru SD, SMP, atau guru PAUD yang belum divaksin, setelah ini mungkin nanti bisa menanyakan ke kepala sekolahnya, karena biasanya daftar untuk siapa saja list yang akan divaksin dari setiap sekolah, itu masuk dari Dinkes, kemudian koordinasi ke kepala sekolah masing-masing ya, sesuai dengan kabupaten atau wilayah tempatnya. Oke, next. Kalau ini adalah jadwal untuk vaksinasinya. Jadi paling ada dosis pertama dan dosis kedua. Jadi sudah mulai, kalau sampai sekarang sih sudah mulai SMP itu sudah hampir mau selesai. Bahkan sekarang sudah yang masuk lansia. Jadi setelah tenaga pendidik dan pendidik selesai, kemudian sekarang masuk vaksinasi untuk lansia.
Ini saya memaparkan yang ini adalah jadwal dari Kemendikbud. Nah, ini jadi urgensi dari kenapa sih kok sekolah ini dibuka. Yang pertama, anak ini kan kalau misalnya dia tidak sekolah, terus kemudian dia mau ngapain gitu. Ada juga karena Indonesia ini semua persebaran anak-anaknya itu tidak di dalam taraf ekonomi menengah ke atas, ada juga yang menengah ke bawah. Jadi ada beberapa penelitian dan survei mengatakan kalau misalnya anak putus sekolah atau anak tidak sekolah karena adanya sistem daring yang berkepanjangan dan tidak tahu sampai kapan, itu ada beberapa yang mengatakan kalau anak terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi dari orang tua. Kan harapannya bukan seperti itu gitu untuk hak dari anak-anak kita. Haknya mereka adalah belajar untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan naungan gitu, bukan untuk bekerja. Urgensinya itu salah satunya. Kemudian ada juga beberapa survei, ini saya rangkum dari survei yang ada di kementerian juga dan survei yang ada di masyarakat dan lembaga survei yang ada di Indonesia. Urgensinya apa sih sebenarnya kok Kemendikbud ini, Kemendagri dan juga Kemenak ini mengeluarkan SKB gitu untuk melakukan keputusan bersama sekolah ini dibuka. Yang pertama itu nggak sedikit orang tua yang merasa kalau misalnya kita belajar daring ini tidak efektif gitu. Dan juga merasa kalau misalnya anak ini tidak bisa menyerap ilmu dengan sempurna gitu kalau misalnya mereka daring gitu, apalagi daringnya selama 1 tahun lebih gitu, atau bahkan tidak tahu sampai kapan gitu daringnya. Jadi orang tua itu merasa kalau misalnya tatap muka anaknya akan bisa lebih memahami dan menyerap informasi apa yang diberikan oleh gurunya. Dan juga dari penurunan capaian belajar ini mungkin bisa jadi juga ya, misalnya pada saat kita daring gitu kita lebih banyak ke distract-nya gitu, lebih banyak terganggunya, misalnya karena internet kita juga sambil surfing internet, buka-buka Google atau main game dan sebagainya. Nah, penurunan capaian belajar ini sebenarnya juga bisa jadi minus sih dari pembelajaran daring yang berkepanjangan gitu. Akibatnya ya apa yang didapat anak-anak dari ilmu yang didapat juga memang tidak sempurna gitu dari yang diharapkan. Kemudian ini ada beberapa juga yang mengatakan kalau misalnya kekerasan pada anak dan risiko eksternal ini. Halo, suara saya masih ada kan? Masih jelas ya? Atau gimana? Ada, Kak. Ada ya? Ada jelas kok. Oke. Nanti kalau misalnya nggak jelas, ngomong aja gitu. Siap, Kak. Ya. Jadi ada beberapa juga yang mengatakan di lembaga survei kalau misalnya ternyata dampak dari kepanjangan sekolah daring ini adalah resiko kekerasan pada anak gitu. Nah, karena pada saat daring kan anak ini punya waktu yang lebih banyak untuk di rumah gitu. Jadi kita juga tidak tahu bagaimana kondisi internal dari keluarga mereka dan upbringing family-nya juga bagaimana, kita kan juga tidak tahu gitu. Tidak semua anak di Indonesia ini memiliki upbringing family yang bagus gitu, kondisi keluarga yang bagus. Untuk resiko internal ini hanya beberapa persen dan ini minim sih untuk terdeteksinya. Tapi ada tercatat gitu, karena efek dampak dari sekolah daring yang berkepanjangan. Oke, next boleh. Jadi ini secara research data, jadi kenapa sih 3 kementerian ini berani untuk mengeluarkan keputusan SKB? Karena memang benar, ini memang dibenarkan kalau misalnya vaksin ini kan hanya boleh diberikan pada usia 18 ke atas ya, 18 tahun ke atas. Kalau misalnya di bawah 18 kan masih belum ada penelitian yang membolehkan untuk vaksin ini diberikan, dan juga untuk uji klinisnya belum sampai ke sana gitu untuk usia kurang dari 18 tahun. Dan untuk fatality rate-nya atau fatality rate itu tingkat kematiannya untuk COVID gitu. Tingkat kematian untuk COVID memang terbanyak adalah pada usia dewasa tua sampai dengan lansia
Jadi usia 31 tahun, 59 tahun, bahkan lebih dari sama dengan 60 tahun. Lebih dari sama 60 tahun itu adalah fatality rate tertinggi untuk misalnya penularan angka kematian untuk COVID kalau misalnya mereka terinfeksi. Untuk anak usia 3-18 tahun atau di bawah 18 tahun memang pada saat terinfeksi COVID itu memiliki gejala ringan sampai sedang. Cuman kita perlu diketahui organ anak-anak, organ orang dewasa dengan organ lansia kan memang berbeda. Nah, yang harus juga diketahui basicnya kalau misalnya sudah terinfeksi COVID, fungsi paru-paru pasti akan menurun 20%. Jadi kalau misalnya pada anak-anak saja yang belum sematang orang dewasa dan dia terinfeksi oleh COVID, bisa untuk kedepannya prognosisnya kasihan gitu kan. Pasti mereka akan lebih kesulitan, walaupun memang gejalanya hanya ringan sedang. Tapi ya kasihan, anak-anak juga punya hak gitu kan, untuk mendapatkan tingkat taraf kesehatan yang sama gitu. Apalagi mereka adalah penerus gitu. Oke, next. Kalau tadi saya bahas adalah tentang sudut pandang dari Kementerian Pendidikan, sekarang saya bahas dari Kementerian IDAI. Jadi dua kementerian ini sebenarnya saling menimpali untuk masalah rekomendasi. Nah, sebenarnya kita juga tidak kita juga tidak memungkiri kalau anak-anak memang butuh untuk sekolah yang tatap muka dan meningkatkan kualitas belajarnya daripada mereka harus daring berkepanjangan. Namun kita juga jangan menyingkirkan kalau misalnya anak-anak ini kesehatannya juga harus dijamin gitu. Jangan asal untuk mengambil keputusan kalau misalnya keputusannya ini malah membahayakan anak-anak kita. Ini ada tanggapan dari IDAI, jadi terbit 27 April 2021. Kalau misalnya dipaparkan berdasarkan latar belakang dari anak-anak kita tuh punya hak, jadi hak yang sudah secara internasional dan konvensi dari PBB itu sudah ditetapkan dari zaman dulu gitu dan dianut juga oleh Indonesia, itu disahkan pada tahun 1990 gitu. Ada hak sebagai berikut ya, bisa mungkin dibaca, dan salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan mendapatkan akses kesehatan. Dan juga sebenarnya tidak memungkiri kalau misalnya mereka juga mendapatkan punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, tapi balik lagi, kan sekarang beda ini, lagi pandemi gitu. Apalagi perkembangan pandeminya juga kalau misalnya dari secara per hari memang masih meningkat gitu ya. Apalagi ada isu kemarin yang di India second wave dari COVID. Itu sebenarnya kita harus hati-hati juga gitu. Karena di Indonesia sudah masuk untuk varian baru, jadi varian B117, varian B116 dan 118 itu sudah masuk kemarin. Awal tercatat adalah di Bandung. Nah, untuk penyebarannya ke daerah-daerah itu masih belum terdeteksi karena masih seperti lost case gitu untuk menemukan varian-varian baru ini. Yang jelas pertama kali terdeteksi itu sudah ada gitu. Jadi harapannya kita harus semakin aware gitu, terhadap virus corona ini dan tidak sembarangan. Kemudian karena cakupan imunisasi COVID ini juga yang belum mencapai target. Jadi tadi saya jelaskan kan kalau misalnya targetnya seharusnya adalah 130 juta atau tidak harus 130 juta. Karena itu kan campuran dengan yang lansia. Kalau misalnya hanya tenaga pendidik saja mungkin bisa setengahnya. Jadi 80 sampai 90 juta itu seharusnya sudah tercapai gitu sebelum sekolah ini dibuka. Ya harapannya sampai nanti Juli semoga bisa tercapai karena tadi di awal kan sudah mencapai 40 juta sekian ya untuk vaksinasinya. Dan sekarang pun setahu saya di Indonesia terutama di wilayah Jawa, Kalimantan dan Sumatera serta Sulawesi itu sudah masuk ke SMP SMA dan tenaga pendidik dosen juga sudah mulai. Cuman yang di daerah Papua sana saya belum tahu itu gimana. Oke, next. Ini hasil kajian dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sebenarnya dari IDAI tetap kekeh kalau misalnya
sekolah tatap muka ini belum direkomendasikan. Karena apa? Syaratnya itu setidaknya kalau misalnya kita mau membuka dari sekolah tatap muka ini, transmisi lokalnya harus kurang dari 5% dan angka kematiannya harus turun. Sedangkan yang sekarang menurut data sih itu belum di bawah 5% ya, masih di atas 5%, bahkan 12-15% masih sekarang. Kemudian kita harus memberikan hak sepenuhnya kepada orang tua. Jadi IDAI menyarankan kalau misalnya anak mau disekolahkan daring atau anak mau luring atau anak mau offline pun itu murni keputusan dari orang tua. Jadi kita tidak boleh memaksa gitu dari sekolah pun. Apakah orang tua mau menyalurkan memilih metode yang mana gitu untuk anaknya. Oke, dan juga mengingat kalau misalnya ini COVID-19 masih belum diprediksi kapan selesai, jadi tidak boleh ada sekolah yang berada di ruang tertutup gitu untuk belajar mengajar ya. Jadi sehingga diharapkan para guru-guru yang ada di sekolah, kepala sekolah dan instansi dari pendidikan setempat memiliki inovasi gitu dalam proses belajar mengajar. Contoh misalnya belajarnya di taman, kemudian di lapangan dan di sekolah alam terbuka. Setidaknya yang paling penting adalah tujuan dari pembelajaran, belajar mengajar gitu kan ya. Sambil kita mengingat bahwa angka penularan COVID ini akan meningkat kalau misalnya kita berada di ruang tertutup yang memiliki AC apalagi, kemudian ventilasinya yang tidak turun gitu. Ventilasinya yang tidak baik. Oke, next. Oke. Ini ada beberapa list panduan ya, kecil ya. Nanti mungkin kalau misalnya memang mau mengupdate lebih jelasnya, nanti akan saya berikan di forum ini. Jadi IDAI sebenarnya sudah mengeluarkan press release gitu untuk rekomendasi apa saja sih yang harus diperhatikan dari dinas pendidikan setempat, kemudian dari tenaga pendidik setempat atau wilayah, list-listnya apa saja yang harus dipenuhi kalau misalnya memang sekolah mau dibuka terkait menanggapi dari tadi SKB yang sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama mungkin ini secara keseluruhan intinya adalah gimana caranya kita harus memastikan orang-orang di sekitar anak-anak kita itu memang sudah divaksin dan tidak ada komorbid. Maksudnya komorbid ini misalnya penyakit-penyakit penyerta yang bisa membawa dampak membawa pemberat pada saat kalau misalnya terinfeksi vaksin gitu ya. Nah, jadi pastikan dulu ini memang orang tuanya, terus kemudian atau pengasuhnya itu sudah divaksin dan memang sudah bisa memiliki imunitas terhadap COVID. Gitu. Dan kelompok belajarnya pun kita tidak boleh untuk membuat satu kelas full, misal satu kelas isinya 30 gitu. Nah, kita tidak boleh itu memberikan kebijakan untuk satu kelas full masuk, tapi harus ada kelompok belajar kecil gitu. Jadi maksimal itu pun setengah kelas. Dan kalau misalnya bisa dibuatkan kelompok belajar kecil, misalnya satu kelompok belajar terdiri dari 5 orang gitu. Dan itu harus dengan adanya interaksi yang terbatas di sekolah dan harus jaga jarak. Pada saat waktu masuknya pun itu seharusnya ada jeda. Jadi tidak ada penumpukan pada saat anak-anak itu masuk, pada saat anak-anak itu keluar, dan maupun pada saat proses belajar mengajar. Kemudian sekolah juga harus menyanggupi adanya kontak tracing. Nah, kontak tracing ini fungsinya untuk apa? Pada saat ada misalnya pasien suspek, anak yang sakit, kemudian dia tersuspek oleh COVID atau misalnya gurunya yang tersuspek atau tenaga kependidikannya tersuspek, jadi bisa ada kontak tracing siapa aja yang sudah kontak dengan dia. Kemudian nanti akan dilakukan laporan ke dinkes setempat, kemudian setelah itu akan dilakukan isolasi. Gitu. Dan harus ada pemeriksaan swab seharusnya kepada seluruh civitas sekolah tersebut. Gitu. Sehingga kita bisa tahu siapa saja yang memang terinfeksi, tertular, dan siapa saja yang sudah masih aman. Sehingga bisa kemudian langkah selanjutnya entah itu sekolahnya diliburkan dulu atau bagaimana kebijakannya nanti bisa lebih enak gitu untuk memutuskannya.
Kemudian selanjutnya tetap yang paling penting adalah 5M gitu ya, yang tadi sudah jelaskan, jaga jarak, pakai masker, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, mencuci tangan. Dan di dalam ruangan itu diharapkan tidak di dalam ruangan yang tertutup, yang tadi sudah saya bilang ya, sehingga sirkulasi dari udaranya bisa lebih bebas dan lebih tidak terkungkung untuk kuman COVID-nya. Nah, ini ada isu juga pada saat itu ada ramai sekali. Ya benar memang anak sekolah itu resiko penularannya kecil gitu. Resiko untuk penyakitnya ringan sampai sedang. Tapi pada saat dia pulang ke rumah, terus ada misalnya kakek neneknya yang dia punya stroke, kakek neneknya yang punya DM atau hipertensi akan bisa lebih gampang tertular gitu. Walaupun anaknya itu cuma gejala ringan. Nah, itu kemarin kan sempat ada isu heboh seperti itu juga. Nah, itu memang benar. Jadi makanya diharapkan sekolah juga bisa melis gitu dari siapa saja sih keluarga si anak-anak ini yang memang mempunyai komorbid gitu. Jadi biar bisa dihindari bagaimana rantai penularannya nanti. Okay. Next. Okay, next. Yang ini adalah lebih kepada sebenarnya ini justru PR dari gurunya yang banyak ya di sini ya. Kalau dari IDAI, rekomendasi IDAI adalah PR dari gurunya sebenarnya. Kalau PR dari orang tuanya kan intinya memastikan kalau misalnya dari keluarga dan anaknya itu tidak dalam posisi suspek atau tidak dalam bergejala gitu. Kalau dari guru dan penyelenggara sekolahnya ini justru banyak karena mereka memang harus siap gitu untuk adanya memutus rantai penularan walaupun sekolah dibuka. Salah satunya adalah mereka tuh harus menyiapkan pos-pos cuci tangan. Jadi pos cuci tangannya kalau misalnya biasa saya di sekolah kan cuma 1 atau 2 biji gitu. Nah, tapi sekarang tidak boleh. Jadi harus ada banyak sekali pos cuci tangan dan itu harapannya tidak membuat kerumunan pada saat mereka tuh cuci tangan. Nah, gitu. Kemudian menggunakan masker. Setelah itu juga harus dilatih. Jadi mungkin nanti para guru-guru ini bisa memberikan cara edukasi yang menarik lah gitu untuk anak-anaknya nanti pada saat mereka masuk gimana caranya untuk menghindari memegang hal-hal yang sensitif untuk penularan COVID. Contohnya ini ada di nomor 13 ya, untuk tidak memegang mata, hidung, mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian alat makan, alat minum itu harus bawa pribadi. Kalaupun sebenarnya ini kantin itu belum boleh dibuka pada saat nanti percobaan sekolah bulan Juli. Jadi 2 bulan pertama pada saat percobaan sekolah itu sebenarnya kantin belum boleh dibuka. Jadi full murni adalah kegiatan belajar mengajar dan itu pun jamnya dibatasi gitu, maksimal 5 jam gitu kan. Dan yang hadir juga selang-seling, misalnya absen 1 sampai 15 itu Senin sama Rabu. Kemudian absen 16 sampai 30 itu adalah Selasa Kamis gitu. Nah, itu sistemnya yang sudah seharusnya ditetapkan gitu dari sekolah. Tidak boleh ada kerumunan intinya. Dan tidak boleh lebih dari 15 orang sebenarnya. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru ini bisa dicatat gitu. Kalau misalnya belum mendapat info dari Dinas Pendidikan dan Dinkes setempat. Kemudian diketahui juga bisa diedukasi bagaimana cara batuk dan bersin yang benar gitu. Jangan sampai tangannya yang memegang gitu. Jadi harus pakai ini ya. Ada banyak video-video edukasi yang menarik gitu di Google. Kemudian selanjutnya di sekolah ini juga harus menyiapkan yang namanya apa ya? Kesiapan untuk pemeriksaan swab atau tes PCR. Jadi seharusnya idealnya adalah sebelum sekolah dibuka semua civitas sekolah ini harus dites swab. Jadi intinya anak dan orang tua merasa aman gitu. Kalau misalnya mereka semua negatif dan mereka semua tidak sebagai sumber penularan gitu kan. Idealnya. Cuman kan kita terkait lagi tentang masalah dana, perizinan dan sebagainya. Makanya ini dipastikan untuk hal-hal yang tadi sudah disebutkan, ada list-listnya, itu memang dilaksanakan gitu untuk para pihak sekolah. Nah, kemudian harapannya ini
orang tua juga diberikan dukungan motivasi gitu. Kalau misalnya dan difasilitasi untuk difasilitasi untuk informasi gitu. Selama anak berada di sekolah, dimonitoringnya bagaimana dan sebagainya. Jadi orang tua ini tidak terlalu khawatir gitu kan. Tidak ada gangguan cemas gitu. Nanti malah nambah gangguan cemas dari orang tua kalau misalnya tidak difasilitasi untuk monitoring dari pihak sekolahnya terhadap anak. Ini harus benar-benar ketat untuk yang masalah sekolahnya ini ya untuk dibuka. Oke, next. Intinya sebenarnya adalah kalau misalnya memang sekolah ini, jadi ini sebenarnya tergantung dari kesiapan sekolah masing-masing ya. Kementerian sudah memberikan guideline, kemudian IDAI juga sudah memberikan rekomendasi, dan harapannya para sivitas sekolah ini bisa mengamini untuk list-list rekomendasi yang sudah diberikan gitu. Jangan sampai ada miss karena yang dipertaruhkan ini bukan sembarangan gitu. Mereka ini adalah generasi-generasi penerus, jadi harapannya juga bisa di-aware dan diperhatikan gitu ya secara seksama. Intinya tetap 5M. Oke. Dari saya gitu mungkin untuk pemaparan materinya, lebih banyak ke diskusi, monggo kalau misalnya ada yang mau didiskusikan. Silakan moderator. Ini ada yang Ya, baik Kak. direct message ke saya juga, ini ada yang di everyone juga, boleh deh. Monggo moderator. Oke. Saya sudah menginput beberapa pertanyaan ini, Kak. Saya bacakan satu-satu ya, Kak. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya Desi Aryani. Pertanyaannya, apa saja kiat khusus supaya pembelajaran daring lebih efektif, khususnya pada masa pandemi? Terima kasih. Mungkin Dr. Devi bisa menjawab langsung, Kak. Silakan. Tadi kiat efektif ya terhadap pembelajaran daring. Ya, Kak. Oh ya. Ini sebelumnya saya mau bertanya, ini yang bertanya apakah ibu guru ini? Atau orang tua? Murid? Mengajar di sekolah juga, Mbak. Sama gitu. di perguruan tinggi. Belajar di perguruan tinggi. Oh iya. Ini untuk anak ya? Untuk anak atau untuk anak kuliahan? Anak kuliah juga, untuk anak sekolah juga, Mbak. Ya, terima kasih. Ini langsung saya jawab ya. Nah, jadi kalau misalnya sebenarnya berbeda antara beban beban tanggung jawab belajar antara anak SD, SMP, SMA dan kuliah itu kan berbeda ya. Nah, jadi juga ini saya jawabannya memilah antara beban tanggung jawab belajar untuk anak SD, SMP. Nah, untuk mereka ini sebenarnya saran dari IDAI itu adalah untuk screen time-nya maksimal 2 jam sehari. Jadi untuk misalnya PAUD, SD itu maksimal 2 jam sehari. Jadi bagaimana caranya untuk para guru itu memberikan pembelajaran yang 2 jam sehari itu memang efektif gitu. Dan caranya ya bantuannya pertama dari orang tua ya. Orang tua mungkin bisa memberikan monitoring dan mendampingi untuk anak, misalnya kalau misalnya PAUD atau SD, karena mereka kan masih belum bisa mengerti gitu hal baru untuk daring, beda kayak SMP, SMA atau kuliahan ya. Kalau misalnya PAUD atau SD kan mereka masih awam. Nah, harapannya itu ada dampingan dari orang tua ataupun dari pengasuhnya mungkin bisa didampingi. Tapi untuk dari IDAI screen time-nya hanya 2 jam sehari. Untuk kesehatan mental dan juga kesehatan dari fisik anaknya ya, dari matanya, paparannya. Kemudian kalau misalnya tips dari anak kuliahan atau SMP SMA. Ini yang pertama, kalian itu harus gimana ya? Kan nggak ada, sebenarnya kalau dari saya sih nggak ada bedanya nih kalau misalnya kalian mau daring, kalian nggak daring kan materinya sama aja, bedanya kan kalau misalnya kalian daring kalian bisa lebih enak santai gitu kan, bisa
Justru malah lebih enak nggak sih kalau misalnya daring untuk anak-anak kuliahan sama anak-anak SMP SMA ini, yang gak enak kan mungkin tugasnya lebih banyak gitu ya. Caranya biar bisa Mbak, efektif. kalau misalnya untuk anak SMP sama SMA itu efektifnya belajarnya berapa jam, Mbak? Oh iya. Kalau daring ya, kalau SMP sama SMA. Tadi kan kalau PAUD sama SD kan 2 jam kata Mbak tadi. Kalau anak SMP SMA berapa jam, Mbak? Kira-kira untuk efektif pembelajarannya. Ya. Jadi kalau SMP SMA sih itu tergantung ya. Cuman kalau misalnya menurut kesehatannya sih, kalau kita melihat screen laptop, layar screen seperti ini, itu tidak boleh dari 6 sampai 8 jam sehari gitu. Itu udah maksimal sebenarnya. Dan itu pun mata kita pasti capek dan lelah dan merah gitu kan ya, untuk dampak kesehatannya. Nah, makanya sarannya itu biasanya dijeda gitu. Caranya dijeda kalau misalnya untuk para ibu guru nih memberikan Kuotanya, materi. Mbak. Iya, kuotanya ya. Ya itu. Iya, Makanya memang negatifnya dari belajar daring ini kan masalah kuota, biaya, kemudian akses. Nah, itu udah saklek Bu itu memang. Itu memang udah ikutan dari dampak daring itu memang. Tapi kan kita mau tidak mau gitu kalau misalnya untuk situasi sekarang gitu. Sekarang kan kita menghadapinya situasi pandemi. Makanya itu juga sebagai latar belakang tadi dari Kemendikbud kalau misalnya tidak semua anak itu menengah ke atas, tapi kebanyakan adalah menengah ke bawah untuk anak-anak Indonesia gitu ya, untuk pendapatan pendidikannya dan akses pendidikannya. Makanya diharapkan kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, tapi juga jangan sampai gegabah, harus bisa memahami protokol kesehatan yang ada juga. Kalau ini saya bicara tentang ilmunya, tentang basicnya, berapa jam sih sebenarnya kalau untuk daring, ya itu tadi 6 sampai 8 jam, cuman maksimal untuk menatap secara terus-menerusnya itu 2 jam, sama seperti anak SD SMP. Makanya itu bisa dibagi cara pembagian jamnya. Gitu. Itu kalau dari saya. Kalau dari secara basic ilmu penelitiannya ya, researchnya untuk kesehatan mata, biar dia tidak sakit mata, kemudian mata lelah. Dampaknya memang ikutannya adalah mata lelah. Jadi mata lelah itu biasa kayak orang kelilipan gitu, Bu. Jadi dia matanya merah, capek, gatal. Biasanya kejadian ikutannya itu. Kalau misalnya untuk kebanyakan dari pembelajaran daring, gitu ya. Kira-kira kalau anak-anak sekolah yang tinggal di tempat-tempat terpencil itu gimana, Mbak? Kalau pembelajaran efektifnya itu bagaimana? Nah, jadi kemarin tuh saya juga pernah dapat info ya dari teman saya waktu itu ngajar di wilayah NTB pedalaman, di wilayah Sumbawa pedalaman. Nah, itu mereka pakai HT. Jadi mereka tuh pakai HT dan guru HT itu yang buat halo-halo koordinator itu loh, Bu. Oh iya. Terus sama mereka itu gurunya yang datang. Ini bisa jadi solusi. Jadi kemarin tuh dapat info dari teman-teman saya, mereka para guru itu mereka di rolling. Jadi setiap hari mereka itu di rolling, misalnya ibu guru A materi A gitu. Nah, mereka akan datang ke rumah para siswanya. Jadi bukan siswanya yang datang, tapi gurunya, sehingga tidak ada kerumunan di situ, Bu. Nah, gitu. Cuman memang screeningnya adalah dipastikan kalau misalnya gurunya dan anak yang akan didatangi itu tidak bergejala. Jadi karena mereka keterbatasan juga, jadi screeningnya hanya itu gitu. Screeningnya hanya dari gejala saja. Kemudian kalau misalnya nanti ada terdeteksi gejala, baru nanti dilaporkan ke dinkes setempat, kemudian dinkesnya yang akan memproses kan untuk masalah pemeriksaannya. Gitu. Jadi memang untuk pembelajaran pada wilayah-wilayah yang tertinggal itu mau tidak mau pengorbanan dan pengabdian dari gurunya ini yang harus diapresiasi sebenarnya. Jadi nggak bisa daring ya, Mbak? Anak-anak di sekolah terpencil itu, Mbak? Iya, jadi gurunya datang langsung ya, Mbak? Iya. Ngajarin siswanya. Iya. Jadi dari kebanyakan kemarin realitasnya adalah itu, guru-gurunya yang datang. Jadi dan mereka pun diganti gitu per harinya. Kalau efektif belajarnya berapa jam, Mbak? Kalau langsung gurunya kan langsung datang ngajarin siswa-siswanya, nggak langsung lewat daring itu.
kayak sistem privat kan, Mbak. Nah, Iya, itu berapa, benar. Mbak, kira-kira efektif pembelajarannya? Berapa jam? Kalau dari realitas 60 kemarin, jam. dari kemarin teman-teman sih 1 jam, 15 sampai 1 jam itu sudah cukup. Karena kan mereka harus moving tuh dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan biasanya mereka rata-rata cuma 30 menit, jadi pemaparan materi, terus kemudian dikasih soal, terus kemudian nanti besok lagi atau lusa pada saat mereka datang, mereka memfollow up untuk soal yang ini. Karena kan enggak cuma satu orang Bu itu, jadi memang agak lebih singkat sih sebenarnya yang kemarin itu. Ya mau tidak mau kreativitas dari ibu gurunya kemarin ya di ini juga, tergantung dari juga gurunya berarti, Mbak. Iya. Tapi insya Allah kalau misalnya caranya seperti itu bisa efektif aja. Cuman memang itu tadi jadi setengah jam ya, Mbak? Iya. 30 menit sampai 1 jam ya, Mbak? Iya. Iya itu. Oke, Mbak, terima kasih, Mbak. Makasih. Ya, sama-sama. Baik, Kak. Mungkin dari peserta lainnya mungkin mau bertanya secara langsung, bisa on mic ya. Ini tadi ada yang PM saya nih. Boleh dibacakan ya, Anas? Yang tadi direct message. Nanti setelah yang habis direct message mungkin jangan di direct message, mungkin di forum aja enggak apa-apa, di kolom chat. Iya, Kak. Ya, ini dari Al Anugrah Ian Natiful Rahmat. Sebelumnya Mas Al Anugrah ini guru kah? Atau dari mahasiswa atau dari anak sekolah? Atau dari dinas terkait atau bagaimana nih? Oh, apa hadir ya? Ya udah. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana cara untuk menurunkan kasus COVID di bulan Juli 2021? Sudah melakukan protokol kesehatan pemerintah dan masih berkembang tambahnya kasus corona. Cara menurunkan kasus dan tidak berkembang COVID untuk bertemu kembali secara langsung tatap muka di kampus maupun sekolah. Oke, kemudian pertanyaan kedua, orang tua sangat mengecewakan, juga ada yang tidak suka belajar daring di rumah selama 2 tahun 5 bulan biasa tatap muka secara langsung ke tatap kesehatan dan harus tidak gimana maksudnya? Oh, jadi intinya para orang tua banyak resah gitu ya karena sekolah daring dan harapannya bisa langsung sekolah tatap muka. Ya. Jadi gini, kalau dari saya nakes ini untuk Bapak Ibu teman-teman semua, justru yang sebagai garda terdepan itu kalau dari saya bukan nakes nih, tapi para masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena kalau misalnya masyarakat ini bisa melakukan protokol 5M, jadi tetap wajib tetap mengaminkan cuci tangan sebelum makan, sebelum memegang mata, hidung, mulut dan sebagainya. Kemudian menjaga jarak, memakai masker, dan tadi itu 5M, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan, itu pasti rantai penularannya akan menurun karena itu sudah diteliti gitu. Jadi virus corona itu dia tidak akan menularkan secara droplets itu lebih dari 1,5 meter. Jadi kalau misalnya memang kita sangat patuh untuk 5M dan tidak tergoda misalnya untuk melanggar 5M, insya Allah itu pasti akan menurun gitu. Ditambah dengan kita mau untuk vaksinasi, ditambah kita untuk mendukung program vaksinasi gitu. Jadi harapannya proses belajar tatap muka, kegiatan kita new normal yang akan bisa seperti dulu itu bisa kembali lagi gitu. Itu ya. Kalau dari saya sih seperti itu aja. Karena tidak ada lagi pakemnya dari masyarakat, terutama orang awam ya. Gimana caranya untuk menghindari penularan COVID, hanya itu. Kalau misalnya itu saja didisiplinkan, insya Allah pasti akan bisa mengurangi penularan. Itu ya. Jadi monggo mindsetnya kalau bisa diubah. Jadi yang pertama garda terdepan adalah para Bapak Ibu dan para masyarakat sekalian gitu. Karena kalau misalnya dari masyarakat tidak ada rantai penularan dan menurun untuk penularannya, kami juga yang ada di belakang nakes ini
bisa terbantu gitu. Karena yang nakes ini kan ibaratnya hanya menerima saja, menerima dari kasusnya saja gitu loh. Jadi hanya menerima kalau misalnya untuk mengobatinya saja gitu. Untuk pencegahannya pasti dari para masyarakat yang harus disiplin. Oke. Orang tua sangat kecewa dengan adanya belajar daring. Ya, karena itu makanya itu juga merupakan salah satu dampak negatif dari belajar daring. Jadi sebenarnya kita harus tahu juga apa yang dilakukan daring ini ada dampak negatif dan positifnya juga gitu ya. Kita terpaksa kemarin mengambil daring karena yang paling penting pertama adalah hak hidup gitu. Jadi kalau misalnya kita daring malah kita membawa hak hidup kita melayang untuk terjangkit COVID, ya lebih baik kita harus memutuskan untuk daring saja gitu kan, gampangannya. Nah, karena sekarang mungkin bisa di maintenance dengan adanya protokol 5M, kemudian adanya vaksinasi, jadi mungkin pembelajaran secara luring ataupun tatap muka itu PTM bisa dijalankan gitu. Namun tetap saja kita harus tetap waspada karena belum semuanya memiliki imunitas terhadap COVID dan belum semua masyarakat itu divaksinasi. Jadi kita harus tetap pada protokol pemerintah gitu ya Bu ya, Bapak juga. Oke. Itu mungkin yang tadi direct message saya. Monggo silakan Anas selanjutnya. Ya. Dari apa namanya di chat Kak Devi udah gak ada yang direct message Kak. Iya. Takutnya direct message ke pemateri. Oh iya. Oke, monggo silakan. Baik. Ada lagi? Oke. Saya bacakan lagi nih dari Kak Wafa Sofia Tunisa. Dan berbagai permasalahan sudah terlewat dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Apakah ada strategi khusus yang diterapkan oleh orang tua atau guru agar pembelajaran tetap efektif untuk pendidikan anak usia dini? Karena yang saya tahu setiap anak ketika melakukan pembelajaran bersama, orang tuanya akan kelihatan manja dalam mengerjakannya berbeda saat belajar bersama guru. Terima kasih. Apakah sudah nangkep untuk pertanyaannya? Oke. Ya. Nah iya, memang sebenarnya ini manja ini maksudnya pasti kayak males gitu ya Bu ya. Kayak berbeda kalau misalnya sama guru, dia bisa lebih eksplor gitu ya untuk motoriknya ya. Saya nangkap. Oke. Nah, ini balik lagi nih. Jadi gimana inovasi dari Bapak Ibu sekalian untuk mengajar anak kita yang masih TK atau PAUD supaya bisa belajar di rumah. Jadi ada banyak, saya bisa kasih informasi di YouTube itu atau misalnya di Google ada banyak e-book atau video-video pembelajaran inovasi selama daring gitu untuk para orang tua. Jadi yang intinya yang pertama harus diperhatikan untuk anak, perkembangan anak, pembelajaran yang bagaimana sih bisa sama antara sekolah dengan di rumah. Yang pertama itu kita harus asah kemampuan dari motoriknya. Nah, jadi kalau misalnya di sekolah nih, kemampuan motorik anak itu kan biasanya dengan mereka ada aktivitas di luar, terus mereka ada aktivitas seperti kayak olahraga, upacara, kemudian menari dan sebagainya, ekskul seperti itu ya. Harap di rumah itu kalau bisa disamakan seperti bagaimana pembelajaran motorik yang ada di sekolah gitu. Ya, caranya mungkin bisa diinovasikan sendirilah gitu. Misalnya menyetel apa gitu, video atau apa. Kelihatannya memang hanya bermain saja gitu di rumah, tapi esensinya gitu, esensi yang mau kita dapat adalah harapannya sama seperti yang diajarkan di sekolah gitu. Padahal kelihatannya cuma main nari-nari gitu biasa, tapi ternyata itu melatih motoriknya gitu ya, untuk peka. Atau mungkin bisa jogging bareng di rumah gitu, yoga dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan dari kognitifnya anak. Kemampuan kognitif anak ini kan kalau misalnya di sekolah dilatihnya misalnya dengan dia bercerita, kemudian dengan anak bisa bersosialisasi, berkomunikasi. Nah, tapi dengan konteks misalnya yang membuat wawasannya bisa jadi luas. Contoh misalnya dia disamakan aja kayak di rumah. Misal ibu minta sama anaknya, nak coba cerita gimana sih
cara buat kue ini gitu. Misalnya ibu sama anaknya ngajak nih buat kue gitu, kue apa pada saat mau lebaran, disuruh cerita, disuruh gimana sih cara menulis ini atau apa, pokoknya inovasi sendiri lah. Intinya esensinya adalah melatih kognitif. Jadi apa yang dilatih di sekolah itu kan ada dasar-dasarnya, kemudian dikembangkan sama sekolah berupa dengan kegiatan-kegiatan. Nah, di rumah pun seharusnya sama gitu. Cuman karena di sekolah kan mungkin gurunya sudah punya seperti SOP gitu. Di sekolah kan gurunya sudah punya seperti guideline gitu kan. Jadi hanya tinggal dijalankan. Makanya kelihatannya lebih terlihat belajar gitu. Kalau di rumah kan kita tidak punya SOP, tapi intinya kita bisa mengetahui apa saja sih sebenarnya yang harus dilatih di rumah gitu, yang sama seperti dapat di sekolah. Caranya ya macam-macam, inovasi lah. Itu ya, motorik, kognitifnya, kemudian dari kepekaan sosialnya. Kepekaan sosial kan mungkin ibu bapak bisa mengajak anak untuk berdiskusi, terus menceritakan dan sebagainya, terus ya gimana lah inovasinya gitu. Oke. Gimana, udah jelas sebelumnya? Ini saya jadi di sini kan sebenarnya saya basicnya ini kesehatan Bapak Ibu, jadi saya memberikan bagaimana sih mindsetnya dari IDA ini, dari sisi kesehatannya anak terhadap perkembangannya anak gitu. Saya kaitkan terhadap kegiatan proses belajar mengajar. Jadi kalau misalnya memang kurang tajam terhadap detail proses belajar mengajarnya, ya mungkin dari Bapak Ibu guru ada mungkin juga bisa punya masukan, monggo, nggak apa-apa. Karena saya ini memberikan mindset yang dari perkembangan anak secara kognitif kesehatannya, psikomotor kesehatannya gitu. Saya masukkan ke dalam proses belajar mengajar. Oke, next. Gimana? Oke. Ada mau tanggapan atau dari Anas? Monggo lanjut. Mungkin saya kembalikan ke penanya dulu ya. Oh, iya. Mungkin dari penanyanya ada sanggahan atau tanggapan? Mungkin sudah tidak ada ya, Kak. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari guru BK dari SMPN 3 Kuta Limbaro. Pertanyaannya itu, di sekolah saya semua tenaga pendidik sudah divaksin. Bukankah usia anak 3 sampai dengan 18 lebih rendah untuk dampak COVID ini? Dan selama masa pandemi ini, kegiatan daring yang dilakukan hanyalah pembodohan massal untuk generasi muda. Dapatkah kita melakukan pembelajaran daring kembali dengan jaminan vaksinasi tadi? Kemudian, apakah vaksinasi sudah menjamin bahwa seorang yang divaksin sudah aman dari paparan virus tersebut? Gimana? Udah paham dengan pertanyaannya? Ya, udah paham. Oke, baik. Silakan, Kak. Yang pertama, saya memberikan edukasi untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau vaksin itu bukan untuk mencegah, atau vaksin bukan berarti kita tidak lagi tertular COVID-19. Jadi vaksin ini ibaratnya adalah imunitas yang diberikan ke tubuh kita untuk memperkuat tubuh kita secara imunitas agar pada saat nanti kita tertular, pada saat misal nih kita tertular dari COVID, itu gejalanya bisa agak lebih ringan daripada orang yang belum divaksin. Jadi saya kasih contoh gambaran yang gampangnya. Si A, dia belum divaksin, kemudian dia tertular COVID. Si B, dia sudah divaksin, kemudian dia tertular COVID. Gejala yang akan terjadi pada si A yang belum divaksinasi akan lebih berat daripada gejala yang terjadi pada si B yang sudah divaksinasi. Itu output dari setelah kita vaksin. Kemudian, dengan adanya masih pandemi COVID-19, walaupun kita sudah divaksin, bukan berarti kita sudah aman, tapi tetap saja masih ada virusnya. Gitu ya. Karena kedepannya nanti kita pun akan berhidup berdampingan dengan COVID. Contoh, dulu pada zaman flu Spanyol, itu seperti wabah COVID ini kejadiannya gitu. Pada saat sudah berjalannya waktu, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sekarang flu influenza ini itu sudah dianggap biasa. Gitu ya, ibaratnya kita sudah bisa berhidup berdampingan dengan flu ini gitu. Dan sudah ada obatnya, antibiotiknya dan sebagainya. Gitu. Nah,
nanti harapannya COVID-19 ini dengan adanya ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan juga mungkin ada ditemukannya obat atau antivirus dari COVID-19, kita bisa hidup berdampingan. Tapi vaksinasi ini sama seperti imunisasi itu hanya untuk meningkatkan imun. Gitu. Karena imun itu ada dua, imun dari dalam dan imun dari luar. Vaksin ini adalah imun yang dari luar, jadi ibaratnya untuk memperkuat imun kita yang ada di dalam. Gitu. Bukan berarti kita kebal, tidak, tetap saja bisa. Makanya dibarengi dengan adanya 5M. Tadi itu ya, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan juga minimalisi mobilitas. Seperti itu. Kemudian untuk masalah daring, itu adalah pembodohan massal. Ini kalau dari saya mengamatinya dari kacamata keseluruhan, karena ekonomi, pendidikan, hukum, agama, dan sebagainya yang sekarang terjadi karena pandemi, itu muaranya adalah pandemi. Apa muaranya? Dari sisi kesehatannya. Ya, jadi yang perlu diketahui, hak yang paling utama di negara kita adalah hak untuk hidup. Makanya pemerintah kemarin gimana caranya masyarakat ini memiliki hak paling dasar, yaitu hak untuk hidup, dan dari faktor yang lainnya bisa dinomorduakan, karena hak paling utama adalah hak hidup, dan highlight yang pertama adalah dari sisi kesehatan. Jadi yang paling kita pikirkan adalah gimana caranya nih memutus rantai penularan, gimana caranya pandemi ini bisa menurun angka penularannya dan COVID-nya. Yaitu dengan cara mau tidak mau kita harus daring. Kalau kita tetap paksakan kemarin itu daring, luring ataupun offline pada saat hot-hotnya pandemi, apalagi lagi second wave-nya dari COVID, itu bisa kacau, bisa kolaps. Kondisi real sebagai orang nakes dari saya yang ada di rumah sakit, semua ICU itu penuh pada tahun kemarin. Jadi pasien itu ya udah, kalau misalnya memang dia tidak bisa tertolong dengan ventilator dan sebagainya, kita edukasi kepada keluarga, kalau misalnya memang sudah tidak bisa, kita ganti lagi tuh kepada orang yang memang masih memiliki tingkat hidup yang bisa lebih tinggi daripada orang yang sudah sekarat ini. Jadi benar-benar kita sudah kayak seleksi alam pada saat di rumah sakit, pada saat kemarin awal-awal dari pandemi. Jadi kalau misalnya itu tetap kita kekeh dan keras kepala untuk offline, wah, dari sisi kesehatan sudah angkat tangan pasti gitu. Nah, makanya sekarang terbantu dengan adanya vaksinasi. Cuman itu tadi ya, mindset dari vaksinasinya juga harus diluruskan gitu. Bukan berarti kita kebal, tapi tetap bisa, dan harapannya dikolaborasi dengan 5M. Kalau misalnya disiplin dan percaya kalau vaksin itu baik, ya angka penularan COVID pasti akan bisa menurun. Itu saya yakin. Karena ini saya dari sisi nakes ya, saya bicaranya. Saya yakin itu pasti akan menurun. Itu tadi. Garda terdepan seharusnya adalah para masyarakat, bukan para nakes. Karena kami hanya menerima saja ini. Kalau misalnya para masyarakat yang ada di depan. Sebelum kalian datang ke kami, pasti kalian duluan yang ada di depan. Oke, next. Bagaimana, ada tanggapan nggak? Untuk penanya, gimana? Pada tanggapan? Jika ada tanggapan bisa langsung kontak ya. Mungkin sudah tidak ada, Kak. Ya. Dari tadi kan sudah dari Ibu Guru dan dosen ya. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Oh, boleh. Oke. Dari Bang Suhardiantono, mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan, Kalimantan Utara. Pertanyaannya, apakah ada obat lain selain vaksin yang, maaf saya ulang, apa ada obat lain selain vaksin untuk menekan lajunya COVID yang ada di Indonesia, Kak? Mungkin itu pertanyaannya. Oke. Saya jawab. Untuk obat dari COVID-19 sampai sekarang belum ada penelitiannya. Ya. Karena COVID ini adalah virus, dan sebenarnya kalau menurut ilmu pengetahuan, virus itu hanya bisa kita lawan dengan imunitas kita yang baik. Nah, caranya ya kemudian dan juga untuk mengurangi penularannya. Tadi mengurangi penularannya dengan 5M. Kemudian cara meningkatkan imunitasnya dengan apa? Dengan vaksin. Kemudian menjaga imun kita agar tidak mudah terjangkit penyakit. Misalnya gimana caranya kita kerja itu tidak terlalu membuat badan kita lelah. Gimana caranya kita untuk bisa
aktivitas dengan baik, dengan germas ya, gerakan sehat, tidak merokok, olahraga teratur, tidur yang baik, cukup 8 jam, minum air putih yang baik, makan makanan bergizi. Insya Allah dengan itu, dengan mendisiplinkan hal itu, untuk yang namanya penularan virus itu akan terhindari. Karena virus ini sejauh ini belum ada obatnya untuk COVID-19. Gitu ya. Belum ada antivirusnya penelitian sekarang. Karena dari strukturnya COVID-19 ini masih perlu penelitian terus yang lebih. Gitu. Bahkan untuk sekarang pun vaksin ini kita masih terus teliti apa sih vaksin yang paling efektif lebih dari sekarang. Gitu. Untuk perkembangan penelitiannya ya. Baik, gimana untuk Bang Suhardianto? Apa ada tanggapan? Halo Bang. Baik, mungkin sudah tidak ada tanggapan lagi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari mahasiswa lagi, Kak. Ini dari mahasiswa kedokteran juga, Kak. Sama kayak Kakak. Ya, pertanyaannya ini sangat tidak paham materi yang disampaikan oleh dosen, apalagi kebanyakan mengenai hafalan. Pertanyaannya itu, menurut Bu Dokter, tahapan-tahapan yang bagaimana yang bisa diambil oleh mahasiswa kedokteran supaya lebih efektif dalam pembelajaran daring? Seperti itu pertanyaannya, Kak. Oke. Siapa yang nanya tadi namanya? FK mana, Dek? Mungkin bisa langsung on back ya yang banyak tadi. Oke, halo Dok. Ya. Saya dari Fakultas Kedokteran Gajah Mada UGM, Yogyakarta. Oke. Angkatan berapa? Masih baru. 2020 ya? Iya. Di sini Dok, terus terang aja ya Dok ya. Saya sebagai mahasiswa kedokteran itu benar-benar apa ya Dok ya, nggak paham Dok tentang materi-materi yang disampaikan sama beberapa dosen ya Dok ya. Karena di daerah saya itu di Sulawesi ya Dok ya, itu jaringannya juga jelek gitu loh Dok. Jadi banyak tugas yang dikumpul, terus kalau udah tambat dosennya Dok. Jadi banyak sekali saya ketinggalan materi-materi yang disampaikan di dalam pembelajaran secara daring. Yang pertama. Terus yang kedua, saya memang merasa gimana ya, apakah di semester ini saya mau ngambil cuti atau bagaimana? Soalnya saya nggak paham Dok, gitu loh Dok. Soalnya benar-benar ya biasa Dok, dari desa ya Dok ya, ke Jogja itu ya jaringannya itu loh Dok, nggak connect gitu loh Dok. Jadi saya bingung di sini. Terima kasih Dok. Iya. Jadi kalau saya tangkap sini karena masalah jaringan ya. Kamu Iya, ada, kalau misalnya kira-kira di daerah kamu yang jaringannya agak lebih bagus, yang kamu bisa menerima itu dengan baik, di mana? Nggak ada, jauh kah dari rumah? Agak jauh, kayaknya ada 5 kilo Dok. Ke kota. Ke kota ya? Iya. Kalau dari teman-teman gimana? Teman-teman saya cuma belajar Dok dari WA saja, dari WA group. Cuma ya Dok ya, tentang masalah-masalah pembelajaran kayak kimia dasar gitu Dok ya, kedokteran sama fisiologi. Aduh, mumet Dok, pusing Dok. Jadi nggak paham. Apalagi dulu jurusan saya IPS Dok. Pindahan saya dari SMA dulu. Karena orang tua dulu itu kan pinginnya dokter gitu loh Dok. Jadi saya di kelas 2 itu baru pindah ke IPA. Gitu Dok. Iya. Oke. Kalau dari saya yang pertama, belajar di FK itu memang harus berdarah-darah deh. Jadi dokter ini nggak gampang, memang harus berdarah-darah. Bahkan nanti sampai kerja, sampai koas pun sekarang memang harus yang pertama memang harus niatnya harus kuat. Nah, kalau saran saya yang pertama dari cara belajarnya nih, karena
kalau kita bicara untuk masalah jaringan kan itu sudah ini ya susah ya. Iya dok. Nah, sebisa mungkin coba cari teman kamu, teman belajar yang memang bisa diajak untuk diskusi, yang bisa kamu jadikan teman belajar karena kamu itu kurang, misalnya Dok. di kimia dasar, terus kemudian di fisiologi atau anatomi gitu ya. Iya dok. Nah, terus kalau misalnya download e-book di situ masih bisa kan untuk download? Oh, masih bisa dok, masih. Iya. Nah, jadi belajarnya pun itu bisa lewat e-book ya. Ada Oh iya dok. e-book kayak gitu. Kalau misalnya gimana sih caranya biar bisa mengerti? Kamu harus work hard lagi lah. Gitu. Jadi jangan patah semangat. Jangan sampai karena kendala sekarang wilayah, kendala karena jaringan, kamu patah semangat gitu. Karena perjalanan kamu tuh masih panjang, beneran deh. Perjalanan kamu tuh masih panjang, jadi jangan patah di awal. Kamu intinya itu dulu. Terus cari teman yang memang bisa membackup kamu gitu. Teman yang memang bisa mengcover pada saat misal jaringan kamu tuh jelek, terus nanti teman. Kalau saya dulu nih caranya waktu daring, kan saya juga sempat kena daring tuh waktu ujian. Bahkan waktu ujian itu saya kena daring. Iya. Itu jadi gimana caranya teman saya waktu ada materi itu minta tolong rekamin gitu. Jadi minta tolong rekamin, terus pas saya lagi jelek gitu jaringannya, terus mereka ngerekamin. Nah, kalau misalnya udah selesai, terus saya balik lagi ke forum, terus nanti mereka kasih rekamannya. Nanti begitu juga saya, kalau misalnya teman saya ada yang tidak bisa ditinggal atau ada suatu urgent gitu, nah nanti saya yang cover gitu. Pokoknya intinya ini coba kamu cari teman yang kayak gitu deh. Nanti insya Allah kegiatan belajarnya itu akan enak gitu. Oh iya dok, makasih. Ya terima kasih dok. Ya, terus nanti kalau misalnya memang mau e-book nggak apa-apa, nanti coba hubungi aja, kan saya ada banyak e-book di situ. Oh iya anatomi, kimia dasar dan sebagainya. Karena memang semester pertama kan berat ya. Iya dok, terima kasih dok. Ya. Oke, next. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Izin bertanya Kak, bagaimana dengan orang menengah ke bawah yang harus keluar dan berinteraksi langsung dengan orang-orang untuk memenuhi biaya hidup? Apakah masih aman dengan menggunakan masker atau cuci tangan Kak? Yuk. Ya. Sudah jelas Kak? Sudah. Baik, silakan Kak. Ya, masih aman. Jawabannya singkat padat jelas ya. Masih aman. Karena yang paling penting tadi saya bilang adalah 5M. Kalau misalnya kita pun terpaksa, kayak saya ini juga terpaksa toh kontak dengan pasien, kontak erat malah gitu kan ya. Tiap hari kontak erat, tiap hari berdampingan dengan pasien gitu. Tapi asalkan kita memang menjaga protokol 5M-nya, kita pasti bisa mencegah penularannya gitu. Dan pun sama kondisinya dengan orang-orang yang ada di luar sana. Yang memang dia terpaksa untuk mencari uang, asalkan dia tetap disiplin sama 5M-nya, pasti mereka akan bisa terjaga. Ya. Oke. Jadi ibaratnya gini, mau menanamkan juga, COVID ini jangan sampai membuat ketakutan, tapi COVID ini adalah membuat kewaspadaan. Gitu. Bukan berarti kita sok berani nggak takut, bukan, tapi waspada, itu aja. Ya. Oke. Sudah sangat jelas ya jawaban dari Dr. Devi. Ini ada pertanyaan baru dok. Izin bertanya dok, kan gini katanya bulan 7 udah mau masuk sekolah atau kuliah, tapi hanya dosen saja yang sudah divaksin, tetapi mahasiswa dan siswanya ini nggak divaksin. Apakah efektif dijalankan pembelajaran jika belum divaksin? Ya. Oke, saya jawab. Nah, itu tadi ya. Jadi kita balik lagi nih. Kalau misalnya kita ngomongin tentang siapa sasaran vaksin, kita balik sama peraturan pemerintah.
Jadi kalau misalnya masih ingat dan menonton dulu pada saat awal pertama kali launching dari vaksin, Menteri Budi Gunardi, Menteri Bapak Budi, kemudian Bapak Jokowi kan mempress riliskan kalau misalnya ada target-target sasaran utama yang divaksin. Pertama adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID, yaitu nakes. Gitu kan. Jadi kita ini melakukan vaksinasi adalah sesuai dengan urgensinya. Kita karena distribusi dari vaksin juga kita tidak semerta-merta langsung 180 juta vaksin yang kita datangkan. Karena ini kan impor, gitu ya. Bukan kita produksi sendiri gitu. Dan juga harus ada uji-uji klinis dan harus ada tahapan-tahapan sebelum vaksin itu launching. Dan itu membutuhkan waktu. Jadi tidak semerta-merta kita langsung satu masyarakat Indonesia yang kita vaksin, tapi kita memilih dengan urgensi. Urgensinya ini dipilih dengan tingkat yang pertama, tingkat paparan terhadap COVID-nya. Kemudian yang kedua, tingkat urgensi untuk masalah sektor kepemerintahannya. Yang ketiga baru untuk masyarakat luas. Itu ya. Kalau yang pertama kan karena yang paling utama untuk menangani pasien COVID kan adalah nakes. Makanya kemarin nakes yang paling pertama. Karena kalau misalnya kami bisa agak sedikit terbantu imunitasnya, kemudian angka penularan dari kami juga akan bisa menurun gitu, sehingga tingkat pelayanan untuk kesehatannya juga bisa meningkat gitu kan. Itu yang pertama. Karena kemarin kita sudah kolaps gitu. Harapannya dengan vaksin pertama di nakes, kita bisa tidak kolaps dan mempertahankan tingkat pelayanan. Yang kedua adalah di tingkat pemerintahan sama tingkat pendidikan, yaitu para dosennya. Dan ditambah ternyata vaksin ini kan juga hanya boleh di atas 18 tahun. Untuk para mahasiswa ini masuknya adalah di masyarakat yang luas. Jadi untuk di urgensi yang ketiga. Seperti itu. Ya. Oke. Bisa dok, bisa menanggapi dok? Iya boleh. Silakan. Kan begini dok, efektifnya itu dok kan masih kalau kampus itu biasa banyak orang dok, jadi penyebaran virusnya itu pasti meluas ke. Iya. Kalau tidak divaksin gimana itu? Iya, makanya kemarin itu pakai sistem yang setengah-setengah masuk. Jadi seharusnya kampus kebijakannya adalah mereka memberikan luring. Kalau setahu saya kemarin tuh dari universitas yang ada di Malang mereka luring, jadi setengah daring, kemudian mereka setengah untuk tatap muka, luring kombinasi. Kalau untuk kuliah setahu saya sekarang. Nah, kemudian kalau misalnya pun dia yang pas PTM pembelajaran tatap muka itu sesuai dengan rekomendasi yang IDAI tadi. Jadi dari Dinkes setempat, kemudian Dinas Pendidikan Kemendikbud setempat, Dikbud setempat itu sudah ada sosialisasi kalau misalnya harus sesuai dengan rekomendasi yang tadi. Jadi mahasiswanya tidak boleh ada kerumunan dan di dalam kelas itu harus ada jarak dari satu kursi dengan kursi yang lainnya. Kalaupun memang terpaksa seperti ada di dalam satu universitas lingkungan yang memang ada banyak mahasiswa dari banyak fakultas dan banyak ruangan, itu balik lagi ke case kondisi yang pada saat orang-orang yang berada di jalur umum. Jadi tetap aja pakai PTM. Efektivitasnya, kalau misalnya menanggapi dari mahasiswa yang memang tidak divaksin untuk sekarang, kita balik lagi ke yang tadi ya, ketersediaan dari vaksin gitu. Kalau misalnya efektif, idealnya memang semua harus divaksin. Dan bahkan semua masyarakat Indonesia kita harus bisa swab PCR gitu. Jadi kita bisa tahu nih mana aja yang dia tempat-tempat penyebarannya. Idealnya kan begitu. Tapi ternyata kita untuk vaksin secara keseluruhan dan untuk swab secara keseluruhan kan kita tidak bisa. Gitu. Makanya kita pilih dengan masalah urgensi tadi. Gitu. Idealnya memang seperti itu. Untuk efektifnya, kalau saya rasa sih masih bisa di atas 60-70%. Kondisi vaksinasi yang hanya tenaga pendidik dan orang-orang lansia. Untuk anak-anak itu tadi asal kita perketat untuk rekomendasi IDAI-nya dan juga PPK 5M. Itu ya. Terima kasih dok. Sama. Kita memang susah.
membenturkan idealisme dengan kondisi Indonesia sekarang, kemudian kita benturkan dengan peraturan pemerintah, itu pasti sulit, karena kita sebagai masyarakat pengennya adalah yang idealis gitu kan, yang terbaik. Nah, saya juga dari Nakes ini idealisnya memang semua tenaga kesehatan sebelum mereka masuk terjun ke dalam penanganan COVID swab PCR. Jadi kita biar bisa tahu gitu, pada saat kita sudah selesai penanganan dari ruang isolasi swab PCR, idealnya gitu. Tapi ya nggak mungkin, budget rumah sakit berapa, untuk pasien juga kita harus memikirkan, kita nggak mungkin egois gitu kan. Jadi mau nggak mau itu kita alokasikan ke pasien yang memang suspek untuk swab PCR, yang nggak mungkin kita pakai sendiri untuk nakes. Kalau nakes bayar aja sendiri gitu. Kalau kita ngomong idealis kan kita tidak bisa untuk kondisi sekarang. Oke, Kak. Nanti ini mungkin pertanyaan terakhir. Apakah kita wajib untuk divaksin, Kak? Wajib. Wajib. Karena kalau vaksin, jangan takut untuk vaksin. Vaksin itu halal. Vaksin itu sudah melalui uji klinis 3 tahap. Kemudian vaksin itu sudah melalui izin BPOM. Setelah uji klinis, kemudian BPOM mengeluarkan penelitian juga, mengeluarkan uji juga. Nah, itu sudah teruji dari BPOM. Jadi nggak usah khawatir. Yang ketiga, vaksin yang sekarang ada di Indonesia, 5 jenis ini, Sinovac, Astra, Pfizer, dan sebagainya, itu sudah di atas 90% untuk efektivitas dan efisiensinya. Jadi sudah melebihi dari target WHO. WHO itu menetapkan kalau kita menerima vaksin untuk COVID itu harus di atas 50%. Tapi vaksin yang sudah kita dapat sekarang yang ada di Indonesia itu sudah lebih dari 90% untuk efektivitas dan efisiensi. Jadi nggak usah takut. Masalah efek samping dari vaksin tidak ada yang berat. Jadi kebanyakan survei dan penelitian hanya pertama mengantuk, kedua hanya rasa lapar, yang ketiga demam, yang keempat pegel ini. Kalau misalnya ada yang lebih berat dari itu diindikasikan kemungkinan ada penyakit lain, karena kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek samping dari vaksin itu terjadinya akut, kurang dari 24 jam. Lebih dari itu, kita curiganya adalah penyakit yang lain. Jadi jangan takut untuk divaksin. Baik, Kak. Mungkin banyak cerita kalau habis divaksin itu efek sampingnya ngantuk sama lapar ya, Kak. Iya. Oke, Kak. Mungkin sudah cukup sekian aja ya, Kak, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kita sudah berbincang kurang lebih sekitar sejam lebih nih, Kak. Iya. Banyak banget memang. Ini memang adalah kebijakan yang yang sedang hot-hotnya dibicarakan, karena menyangkut ini kan anak kita sendiri. Jadi ya, penuh kekhawatiran. Baik, Kak. Terima kasih banyak untuk Dr. Devi atas materi dan jawaban yang telah diberikan kepada seluruh peserta. Semoga jawaban yang diberikan oleh Dr. Devi ini sangat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman peserta semua. Dan alhamdulillah rangkaian acara pada malam hari ini kita sudah terlaksana dengan cukup baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita ini, Dr. Devi Putri Ramadhani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Devi selaku narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa. Juga terima kasih kepada teman-teman peserta online malam hari ini yang telah antusias menyimak dan bertanya. Baiklah teman-teman, demikian seminar online pada malam hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman dan kepada pemateri dan kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara ini. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Untuk teman-teman dimohon untuk on kameranya. Ya. Baik, untuk operator mungkin bisa langsung melakukan aba-aba screenshot. Silahkan. Oke, dibuka kameranya semua. 1, 2, 3.
Slide kedua, buka kameranya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Moderator. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih kepada teman-teman. Acara pada seminar kali ini sudah selesai, dan untuk peserta yang ingin sertifikat, jangan lupa untuk mengisi link presensinya yang sudah dikirim di room chat ya. Baiklah, kurang lebihnya jika ada salah kata dari saya ataupun ada yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayaknya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya janji kayaknya mau mengupload ini ya, file yang dari rekomendasi IDAI. Sebentar saya upload. Bisa dibaca lebih detail. Untuk filenya mungkin nanti bisa dikirim ke saya Kak, nanti saya teruskan ke grup. Ya, Kak? Oh iya, boleh. Ini yang kalau yang di luar dari grup gimana? Nggak bisa dapat dong? Untuk semua peserta sudah gabung di grup, Kak. Oh gitu. Oh iya. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin monggo di chat Anas saja, nanti mungkin Anas meneruskan ke saya. Terima kasih. Saya izin pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.